Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Joti Algifari dengan NIM 08011182429019. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan saya dengan materi sistem persamaan nilai lanjar dengan metode SECAN dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anita Desiani SSI MKOM. Lalu di sini kita langsung saja untuk memulai pembahasan terhadap laporan saya yang telah saya buat seperti berikut. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari sistem persamaan nilai lanjar dengan metode SECAN. Sistem persamaan nilai lanjar atau sistem persamaan non-linear merupakan suatu sistem persamaan yang digunakan untuk mencari solusi akar persamaan non-linear menurut Sunandar et al. Tahun 2020. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, persamaan nilai lanjar dapat dituliskan secara umum dengan formula fx sama dengan 0. Fungsi seperti sinus, kosinus, eksponensial, logaritma, dan bentuk fungsi-fungsi lainnya biasanya selalu digunakan di dalam persamaan nilai lanjar. Selain itu, di dalam solusi penyelesaian pada sistem persamaan nilai lanjar, ada banyak sekali jenis metode yang digunakan, seperti metode bagi dua atau bisection, regulasi Falsi, Newton, dan SECAN. Pada laporan kali ini, kita akan menggunakan salah satu di antara metode tersebut, yaitu metode SECAN. Metode SECAN merupakan cara untuk mencari solusi permasalahan pada akar persamaan nonlinear f aksen x sama dengan 0 dengan metode numerik iteratif. Metode ini tercipta dari solusi alternatif bagi metode Newton-Raphson, lalu dikembangkan untuk menyelesaikan turunan fungsi sulit atau tidak secara analitik. Pada metode SECAN, f aksen x sama dengan 0 sebagai turunan pertama digantikan oleh aproksimasi beda terbagi yang dihitung dari dua tebakan awal, xn-1 dan xn. Pendekatan ini membuat metode SECAN tidak memerlukan perhitungan turunan secara eksplisit, sehingga sangat berguna untuk fungsi yang kompleks atau tidak boleh didiferensiasi langsung, menurut Hasibuan dan Saputra tahun 2022. Seperti yang bisa dilihat, gambar 1 menunjukkan yaitu adalah sebuah grafik dengan menggunakan metode SECAN. Dari gambar tersebut kita bisa mencari gradiennya. Lalu kemudian kita mensubstitusikannya ke dalam Newton-Raphson, maka akan terlihat seperti berikut. XR plus 1 sama dengan XR dikurang F, XR dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menemukan tebakan awal akar X0 dan X1 sangat diperlukan, yang dimana E dan D adalah toleransi galat. Pada laporan ini, fungsi yang saya digunakan adalah sebagai berikut, di mana konstanta sembarang yang akan kita masukkan berupa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Lalu kita masuk ke bagian alur program, yaitu pada bagian flowchart. Nah, pertama kita akan membahas alur program untuk fungsi double G, yang dimana kita mulai dari start, yang dimana artinya yaitu titik mula sebuah program akan dijalankan. Kemudian kita akan masuk ke bagian proses yaitu output, di mana nilai X yang telah kita masukkan ke bagian awal in main, maka akan muncul ke bagian fungsi double G. Setelah itu masuk ke bagian proses di mana EPS 1E min 300, yang dimana fungsinya untuk menetapkan nilai batas minimum untuk nilai-nilai perhitungan di dalam program. Kemudian masuk ke bagian proses selanjutnya, di mana berfungsi untuk menghitung eksponensial dari fungsi tan D min X, lalu mengambil akar kuadrat dari hasilnya. Kemudian dilanjutkan untuk membentuk argumen untuk fungsi logaritma. Lanjut, lingkaran bulat yang berisikan X yaitu adalah konektor. Biasanya digunakan untuk sambungan ke proses lainnya, tapi dalam satu halaman yang sama. Kita lanjut ke bagian decision, yaitu adalah percabangan, yang dimana dalam percabangan ini kita akan melakukan pengecekan pada logaritma
apakah masih berada di dalam nilai batas-batas minimum atau tidak. Dan jika aman, maka nilai akan lanjut ke bagian selanjutnya. Setelah itu, kita akan lanjut ke bagian kondisi true, di mana kalau misal memenuhi syarat yang berada di dalam decaytion atau percabangan, maka ia akan digantikan oleh EPS atau epsilon. Namun kalau tidak, maka ia akan melewati proses tersebut dan langsung lanjut ke bagian perhitungan. Setelah itu, kita akan dihadapkan oleh sebuah simbol yaitu konektor lagi. Tapi kali ini, fungsi konektornya menghubungkan proses program ke halaman berikutnya. Kemudian kita akan menghitung nilai sinus dari pangkat AX plus B. Baiklah, setelah itu kita lanjut ke bagian proses lagi. Setelah part 16, kita akan lanjut untuk menghitung fungsi sekam berpangkat dengan menghitung sinus dari eksponensial kotangen, lalu dilanjutkan dengan menggabungkan sebagai penyebut. Kita masuk ke bagian percabangan lagi atau decaytion, yang dimana syaratnya itu Fs denom 1 lebih kecil daripada nilai epsilon, yang dimana fungsinya itu untuk pengecekan nilai yang telah diproses untuk menghindari pembagian dengan 0. Jika aman, maka akan dilanjutkan ke bagian proses selanjutnya. Kalau memenuhi syarat, kalau true, maka nilai yang tersebut akan diubah menjadi nilai epsilon. Dan kita masuk ke bagian part terakhir, yaitu part 1, yang dimana keterangannya itu proses. Kita akan menghitungnya sehingga bisa menghasilkan nilai akhir, tapi khusus untuk bagian part 1-nya saja. Lanjut kita masuk ke bagian part 2, yang dimana kita masuk ke dalam proses untuk menghitung fungsi yang terdapat pada bagian 2. Kita harus mengangkat hasil sinus ke pangkat K1 dan menjamin argumen logaritmanya itu selalu positif. Masuk ke bagian percabangan lagi, seperti biasa, untuk melakukan pengecekan apakah nilainya itu masih di dalam batas-batas minimum atau tidak. Kalau misalkan aman atau false, maka ia akan lanjut ke bagian proses selanjutnya. Namun jika tidak, maka akan diubah ke dalam nilai epsilon. Nah, kalau misalkan kita melewati bagian pemeriksaan, kita akan menghitung logaritma dari learn arts, lalu menghitung nilai kosinus dari eksponensi linear Lx kurang L1. Setelah itu menghitung fungsi eksponensial, terakhir menjumlahkan komponen logaritmik dari komponen eksponensial sehingga membentuk pembilang pada suku kedua. Kita masuk ke bagian konektor yang biasanya digunakan untuk sambungan dari proses ke proses selanjutnya, tapi dalam masih halaman yang sama. Kita masuk lagi ke bagian proses, yang dimana kali ini kita akan menghitung nilai kosinus dari O min X, lalu menghitung tangen dari hasil perpangkatan sebelumnya, dan menghitung nilai akhir yang akan digunakan sebagai penyebut untuk suku kedua. Kita lanjut ke bagian percabangan. Di sini percabangan akan digunakan sebagai pengecekan nilai yang telah diproses untuk menghindari pembagian dengan 0. Jika aman, maka proses tersebut akan dilewatkan begitu saja. Tapi kalau memenuhi, ia akan diubah menjadi nilai epsilon. Kita masuk ke bagian penghitungan yang terakhir untuk bagian part 2, di mana setelah melalui proses yang panjang seperti pengecekan dan lain-lain sebagainya, kita akan menghitung bagian akhir pada khusus bagian 2. Kita masuk ke bagian part ketiga atau part yang terakhir. Lalu kita akan lanjut ke bagian part ketiga, yang dimana di sini
atan base P per Q kali X, yang dimana ini artinya itu adalah arc sinus untuk P per Q kali X, akan diproses ke dalam bagian proses tersebut. Kemudian yang terakhir kita akan mengakar kuadratkan untuk atan underscore base-nya tersebut yang telah kita hitung sebelumnya, sehingga menghasilkan ke bagian part terakhir, yaitu dari nilai part 1 yang telah kita hitung sebelumnya sampai part 2 dan part 3, kita akan menjumlahkan semuanya. Setelah itu program pun berakhir. Nah, lanjut di sini kita akan masuk ke bagian flowchart untuk fungsi main, yaitu fungsi utama di dalam program yang saya buat. Di sini kita akan mulai dari simbol start untuk memulai sebuah program, lalu akan ditampilkan sebuah proses, yaitu metode second persamaan G kali X, yang dimana berisikan judul serta nama kelompok dan anggota-anggota kelompok lainnya. Setelah itu kita akan masuk ke bagian input, yang dimana program akan meminta kepada user untuk menginputkan nilai konstanta dari A, B, C, D, E, F hingga bagian X, hingga sampai ke bagian X. Setelah itu kita akan menginputkan tebakan awal, yaitu X0 dan X1. Setelah itu kita akan masuk ke bagian menginputkan berhenti proses perhitungan dengan menggunakan dua pilihan, yaitu berdasarkan galat atau berdasarkan iterasi maksimum. Kalau misalkan kita memilih berdasarkan galat, maka user akan diminta untuk menginputkan batas galatnya. Setelah itu program akan menampilkan header atas tabel, yaitu berupa garis-garis. Selanjutnya akan dilakukan sebuah proses perhitungan, seperti perhitungan iterasi ke 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak memiliki berdasarkan galat, yaitu berdasarkan iterasi maksimum, maka program akan meminta nilai maksimumnya, atau nilai iterasi maksimumnya itu mau ke iterasi keberapa. Setelah itu program akan menampilkan header atas tabel, yaitu berupa garis-garis yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu setelah itu prosesnya itu sama dengan yang menghitung berdasarkan galat, cuman di sini ia akan berhenti sampai batas maksimum iterasi yang user inputkan. Kalau misalkan menginputkannya sampai 20, berarti program akan terus menghitung sampai iterasi ke 20. Begitupun dan seterusnya. Nah, setelah itu di sini kita akan berhadapan dengan dua simbol konektor. Yang pertama, kalau misalkan tanda bulat yang seperti saya sebutkan sebelumnya, di mana fungsinya itu untuk menghubungkan alur program tetapi masih dalam halaman yang sama. Sedangkan kalau yang satunya, ia akan dia akan menyambungkan alur program tersebut ke halaman yang berbeda. Kita lanjut untuk bagian halaman yang sama terlebih dahulu, di mana di sini dia akan menampilkan iterasi, yaitu serta X0 dan juga untuk X1 dikurang X0. Nah, setelah menampilkan iterasi, ia akan melakukan sebuah proses, yang dimana proses tersebut akan melakukan nilai update secara terus-menerus hingga syarat yang ada di dalam ini tidak lagi terpenuhi. Kalau misalkan dia masih memenuhi, maka dia akan terus mengulang program tersebut serta akan menampilkan hasil yang telah diproses ke dalam layar laptop ataupun komputer. Nah, barulah kalau tidak memenuhi lagi, ia akan menghasilkan berupa hasil output, yaitu akar hampiran. Nah, di sini kalau sudah ke dalam proses menampilkan akar hampiran, program akan meminta lagi apakah Anda ingin masih menghitung lagi, yes atau no. Kalau misalkan user memilih no, maka ia akan dibawa ke bagian program berakhir. Tapi kalau misalkan tidak, yaitu yes,
maka program akan menampilkan sebuah pilihan. Apakah Anda ingin mengulang dari tebakan baru ataupun konstanta baru. Kalau misalkan user ingin menampilkan tebakan baru, maka di sini kita akan dihadapkan oleh sebuah lambang konektor lagi. Kalau misalkan true, ia akan dibawakan langsung ke bagian nilai tebakan. Kan ia ingin memilih tebakan baru, maka program akan membawa user kembali ke tempat titik di mana akan dimintai tebakan awal yang user inginkan. Tapi kalau misalkan tidak, yaitu ingin memilih konstanta baru, maka seluruh layar program akan di-reset ataupun dibersihkan sehingga user bisa menginputkan kembali konstanta yang ingin ia gunakan. Lalu lanjut untuk bagian konektor yang dimana jika memilih nilai iterasi maksimum, maka di sini prosesnya sama juga. Pertama, program akan menampilkan sebuah iterasi, judul iterasi, serta X0 dan X1 dikurang X0, lalu akan memproses sebuah program yang dimana ia akan mengupdate nilai secara terus-menerus sampai syarat yang ada di dalam bagian decision ini tidak terpenuhi lagi. Kalau misalkan ia masih memenuhi, maka nilainya akan terus diupdate dan diproses secara terus-menerus, serta akan ditampilkan di dalam layar laptop ataupun komputer. Kalaupun tidak memenuhi lagi, maka ia akan langsung lagi ke bawah ke bagian hasil. Seperti biasa, program akan meminta lagi sebuah kesempatan kepada user apakah ingin mengulang perhitungan lagi. Kalau misalkan no, maka program akan berakhir. Namun kalau tidak, ia akan memintai sebuah pilihan, menginputkan sebuah pilihan antara ada tebakan baru ataupun konstanta baru. Kalau misalkan memilih tebakan baru, maka seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ia akan langsung membawa ke bagian ini, tebakan baru, yaitu X0 dan X1. Tapi kalau misalkan tidak ataupun false, maka layarnya yang tersebut akan dibersihkan sehingga user bisa menginputkan nilai konstanta yang ia inginkan. Nah, di bagian laporan sini saya telah menyediakan berupa flowchart beserta keterangannya. Lalu tidak lupa juga saya memberikan sebuah judul, yaitu start, X, EPS, dan sebagainya, beserta warna yang ada di dalam flowchart tersebut. Kita skip saja di sini. Nah, kita akan masuk ke bagian pseudocode. Sebelum kita masuk ke bagian pseudocode, ada beberapa hal yang sebelum kita melakukan pembahasan gitu. Yang pertama, di dalam pseudocode ini kita akan menggunakan uses math ataupun CRT, lalu fungsi matematika C++ yaitu ke dalam yang akan diubah ke dalam Pascal seperti log yaitu learn, atan menjadi argstan, pow, AB menjadi power AB, yaitu second dan kotangan dibuat secara manual. Untuk pseudocode fungsi G itu sebagai berikut. Nah, di sini program akan dimulai dengan mendefinisikan sekumpulan konstanta global bertipe bilangan real yang akan digunakan sebagai parameter dalam fungsi matematika kompleks GX. Konstanta-konstanta ini disediakan sebagai input pengguna agar fungsi dapat bersifat fleksibel dan dapat diuji dengan berbagai nilai. Selain itu, program mendefinisikan sebuah fungsi bernama GX yang menerima satu argumen bertipe real dan mengembalikan satu nilai real. Di dalam fungsi ini ditetapkan sebuah konstanta kecil bernama EPS atau epsilon yang berfungsi sebagai pengaman numerik
untuk mencegah terjadinya kesalahan komputasi seperti logaritma 0, pembagian dengan 0, atau munculnya nilai tak terdefinisi atau none akibat operasi matematika yang ekstrim. Fungsi Gx kemudian dihitung sebagai penjumlahan dari 3 suku utama. Suku pertama diawali dengan menghitung ekspresi akar dari eksponensial fungsi tangen. Kemudian hasilnya dijumlahkan dengan hasil perkalian konstanta C dan variabel X. Nilai ini digunakan sebagai argumen logaritma alami, dan jika nilainya terlalu kecil atau mendekati 0, maka secara otomatis digantikan dengan nilai EPS atau epsilonnya tadi, agar aman secara numerik. Hasil logaritma tersebut kemudian diproses dengan fungsi sinus dan dipangkatkan dengan eksponen linear berbentuk AX plus B. Nilai ini menjadi pembilang suku pertama. Penyebutnya diperoleh dari hasil perpangkatan fungsi sekant yang dihitung sebagai kebalikan kosinus dengan pangkat R. Kemudian dikalikan dengan sinus dari eksponensial fungsi kotangen. Apabila penyebut ini bernilai sangat kecil atau 0, nilainya kembali diamankan dengan EPS. Suku pertama akhirnya diperoleh dengan membagi pembilang dengan penyebut tersebut. Suku kedua dimulai dengan menghitung fungsi kosinus dari kombinasi perpangkatan variabel X dengan eksponen U dan V, yang masing-masing dikalikan dengan konstanta I dan J. Hasil kosinus ini kemudian digunakan sebagai bagian dari fungsi sinus yang dikalikan dengan konstanta A1 dan variabel X. Lalu hasilnya dipangkatkan dengan konstanta K1. Karena hasil pangkat sinus berpotensi bernilai negatif atau 0, maka nilainya diambil nilai mutlaknya sebelum digunakan sebagai argumen logaritma alami. Dan kembali diamankan dengan epsilon jika diperlukan. Hasil logaritma ini kemudian dijumlahkan dengan nilai eksponensial dari fungsi kosinus lain yang melibatkan konstanta L, X, dan L1, serta dipangkatkan dengan konstanta K2 dan dikalikan dengan konstanta S. Jumlah kedua komponen ini membentuk pembilang suku kedua. Penyebut suku kedua dihitung dari hasil perkalian konstanta M, variabel X, dan akar dari nilai mutlak fungsi tangen yang argumennya merupakan hasil perpangkatan kosinus O dikurang X dengan eksponen N dikali X. Sama seperti sebelumnya, jika penyebut ini terlalu kecil, maka nilainya diganti dengan epsilon. Suku kedua diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut tersebut. Suku ketiga dihitung dengan mengambil fungsi arctangen dari hasil pembagian konstanta P dengan hasil kali konstanta Q dan variabel X. Nilai arctangen ini kemudian dipangkatkan dengan eksponen X. Setelah ketiga suku dihitung secara lengkap dan aman secara numerik, fungsi Gx mengembalikan hasil jumlahan ketiga suku tersebut sebagai nilai akhir fungsi. Setelah fungsi didefinisikan, program utama dimulai dengan membersihkan layar dan menampilkan header program yang berisi judul, nama mata kuliah, serta informasi kelompok, metode numerik yang digunakan, dan lain-lain. Program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan seluruh konstanta yang diperlukan oleh fungsi Gx. Setelah semua konstanta dimasukkan, pengguna diminta memasukkan dua tebakan awal, yaitu X0 dan X1, yang akan digunakan dalam metode sekant. Program selanjutnya meminta pengguna memilih kriteria penghentian iterasi, yaitu berdasarkan galat atau berdasarkan jumlah iterasi maksimum. Jika pengguna memilih penghentian berdasarkan galat, maka pengguna diminta memasukkan nilai toleransi galat. Program kemudian memasuki proses iterasi metode sekant, di mana pada setiap iterasi dihitung nilai fungsi Gx0 dan Gx1, lalu digunakan rumus metode sekant untuk memperoleh nilai pendekatan baru X2. Galat dihitung sebagai selisih antar dua tebakan terakhir, dan nilainya ditampilkan bersama indeks iterasi dan nilai X0. Nilai X0 kemudian digeser menjadi X1 dan X1 digeser menjadi X2. Proses ini akan diulang secara update terus-menerus selama galat masih lebih besar daripada batas toleransi yang ditentukan. Apabila pengguna memilih penghentian berdasarkan batas iterasi, maka program meminta jumlah iterasi maksimum. Proses iterasi metode sekant kemudian dijalankan dengan langkah yang sama, tetapi perulangan dihentikan ketika jumlah iterasi yang mencapai batas maksimum yang ditentukan bukan berdasarkan besar galat.
Setelah proses iterasi selesai, baik berdasarkan galat maupun jumlah iterasi, program menampilkan nilai akar hampiran sebagai hasil akhir perhitungan. Program kemudian menanyakan kepada pengguna apakah ingin melakukan perhitungan ulang. Jika pengguna memilih menghitung ulang, maka program memberikan pilihan apakah ingin menggunakan tebakan awal yang baru dengan konstanta yang sama atau ingin memasukkan ulang seluruh konstanta dari awal. Setelah itu, user kan akan menginput sebuah pilihan. Maka berdasarkan pilihan tersebut, alur program kembali ke bagian yang sesuai. Jika pengguna memilih untuk tidak mengulang, maka program dihentikan dan eksekusi berakhir secara normal. Kita lanjut ke bagian implementasi program C++. Di sini kita akan memulai dengan bagian header pertama, yaitu pada header program C++, yang dimana include IOStream sendiri berfungsi untuk input dan output seperti cin dan cout. Lalu kemudian ada include iomanip di mana untuk pengaturan tampilan output, subtraction, dan fixed. Kemudian ada include math yang dimana fungsinya itu seperti rumus matematika yaitu sin, cos, tan, sqrt, dan lain sebagainya. Lalu ada include windows yang dimana fungsinya untuk bagian sistem sebagai perintah cls. Nah, masuk ke bagian using namespace std, di mana fungsinya tersebut agar tidak perlu menuliskan std kembali. Di sini kita akan melakukan pendeklarasian nilai, yang dimana deklarasi nilai tersebut nilai yang akan kita masukkan ke dalam program seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Lalu lanjut kita akan masuk ke bagian fungsi yang telah saya siapkan sebelumnya. Kita akan masukkan ke dalam bagian rumus ini, ke dalam bagian kode blocks ini, yang dimana kita akan membagi dengan bagian pertama, yaitu suku pertama, dimana fungsi double x itu fungsinya adalah supaya fungsi gx yang akan dicari akarnya kan. Lalu ini adalah cos double IPS 1E 300 ini untuk menghindari log 0 atau pembagian dengan 0. Lanjut, pada baris ke-15 ini fungsinya untuk menghitung akar E pangkatan D min X. Lalu untuk yang pada baris ke-16 fungsinya tersebut untuk argumen logaritma CX plus akar kuadrat E pangkatan D min X yang pada baris ke-15 ini kan lanjut lagi ke bagian proses pada double arch lock. Lalu setelah diproses, maka akan dihadapkan sebuah decision atau sebuah percabangan, yang dimana syaratnya itu untuk jika argumennya terlalu kecil, maka nilainya akan digantikan oleh nilai epsilon. Lanjut lagi, pada baris ke-22, fungsinya itu adalah untuk menghitung learn cx plus akar E tan D min X yang sebelumnya. Lalu lanjut ke bagian barisan ke-20, di mana fungsinya itu adalah untuk menghitung fungsi sin yang ada di dalam X tersebut. Setelah itu, kita akan melakukan sebuah pembilang suku pertama pada proses sin X dengan pangkat AX plus B. Setelah itu, kita akan masuk kepada baris 26, di mana fungsinya tersebut untuk lalu di sini kita akan lanjut ke bagian perhitungan baris ke-26, di mana berfungsi untuk menghitung argumen pada sekant E dikurang F X. Lalu setelah itu pada baris ke-27 untuk menghitung sekant X 1 per cos X. Untuk baris ke-28 digunakan sebagai menghitung sekant pangkat R X. Kita masuk ke bagian baris ke-30, di mana baris 30 ini dia akan menghitung kotangan GX plus H. Untuk
baris ke-31, ia akan menghitung sin E pangkat kotangen GX plus H yang telah yang program telah hitung sebelumnya. Lanjut ke bagian 33, setelah proses sebelumnya dihitung, pada bagian ini kita akan melakukan penyebutan pada bagian suku pertama. Lanjut ke bagian pemeriksaan, di mana kalau misalkan nilai pada denom satunya itu masih kurang daripada nilai epsilon, maka nilai tersebut akan diubah menjadi nilai epsilon. Tapi kalau misalkan aman, maka akan dilewati ke bagian proses selanjutnya, yaitu double part 1, di mana pada bagian ini seluruh proses perhitungan yang telah kita hitung sebelumnya akan dibagi untuk mendapatkan nilai akhir pada suku pertama. Kita masuk ke bagian suku kedua. Pada bagian baris 39 ini untuk berfungsi menghitung cos IX pangkat U plus DX plus pangkat V. Lalu untuk baris 40 digunakan untuk menghitung sin A1 kali X kali cos X. Lalu untuk pada baris ke-41 ini kita akan menghitung sin X pangkat K1. Pada bagian baris 43 kita akan mengambil nilai mutlak agar lernya itu valid. Pada bagian if, kita akan melakukan sebuah pengecekan untuk menghindari lernya itu bernilai 0. Pada bagian baris ke-46 digunakan untuk menghitung lern sin X pangkat K1. Lanjut pada baris ke-48, kita akan menghitung sebuah cos di mana L dikali X dikurang L1. Lanjut pada baris ke-49, di sini kita akan menghitung E pangkat S kali cos pangkat K2X. Pada bagian ini kita akan melakukan pembilang pada suku kedua. Setelah prosesnya selesai, kita akan menghitung cos pangkat NX O min X. Lalu dilanjutkan dengan menghitung tan cos pangkat NX O min X yang telah kita hitung sebelumnya tadi. Lalu masuk ke bagian penyebut suku kedua. Lalu kita akan melakukan sebuah pengecekan dengan bertujuan untuk menghindari pembagian 0. Pada bagian double part 2 ini, kita akan melakukan perhitungan terakhir, khusus untuk bagian part 2. Setelah itu kita lanjut ke bagian suku ketiga. Nah, di bagian suku ketiga ini, karena fungsinya lebih pendek, maka program yang ditampilkannya juga pendek. Di sini, pada bagian arctan base, arctan itu artinya arc sinus, yang dimana di dalam X-nya itu yaitu adalah P per Q dikali X. Setelah dihitung, maka kita akan melakukan sebuah perpangkatan yang dimana dengan pangkatnya itu adalah sebagai X. Setelah bagian suku ketiganya selesai, maka dari nilai dari part 1, part 2, dan part 3 kita akan jumlahkan semuanya. Dan untuk bagian fungsi GX-nya pada program tersebut telah selesai. Nah, pada bagian ini, pada bagian INT-MINE, kita akan melakukan sebuah deklarasi terlebih dahulu. Ada 3 yang kita deklarasi di dalam program tersebut, yaitu adalah double, X0, X1, X2, V0, V1, dan seterusnya. Lalu ada integer untuk pilihan, nilai maksimum dan pilih, serta ada untuk double char untuk pada bagian proses jawab. Nah, untuk di bagian ini, awalnya itu sebagai penanda awal pada perintah goto. Lalu untuk bagian sistem CLS untuk membersihkan layar pada window. Lalu di bagian pada
baris 80 sampai baris 118 itu akan menampilkan sebuah tampilan pada sebuah layar program seperti metode numerik beserta informasi kelompok. Lalu di bagian ini akan dimintai tampilan masukkan konstanta beserta tempat untuk bagi user untuk menginputkan nilai tersebut. Lalu kemudian ada bagian perintah lanjut, yang dimana di sini sebagai penanda dari go to selanjutnya. Jika user ingin melakukan perhitungan kembali dengan menggunakan dari tebakan awal, tapi masih konstanta yang sama. Lanjut, di sini di bagian cout ini kita akan menampilkan sebuah layar tampilan awal beserta X0. Lalu tidak lupa dengan tempat user untuk menginputkan nilai X0 dan juga X1. Setelah itu, program akan menampilkan berhenti berdasarkan apa pada perhitungan yang ingin user mau, seperti galat ataupun batas iterasi. Di sini user akan dimintai pilihan yang akan dimasukkan ke dalam program tersebut. Lalu untuk cout set regression 6 ini artinya programnya itu akan menginputkan berapa banyak jumlah 0 di belakang koma. 6 artinya 0 yang di belakang komanya itu berarti ada 6. Lalu untuk integer iternya ini itu tuh sebagai deklarasi jika nilai iternya itu dimulai dari nilai 0. Nah, masuk ke bagian if, yaitu bagian pilihan, di mana di bagian pilihan ini jika usernya itu memilih pilihan 1, maka akan dibawakan ke masukan batas galat, di mana tempatnya itu berupa E. Setelah user menginputkan batas galatnya berapa, maka akan ditampilkan sebuah header di bagian layar program, di mana yang pertama kita akan melakukan sebuah perulangan, yaitu do while. Di dalam do while-nya ini seperti berikut, seperti menghitung nilai fungsi gx pada titik x0. Lalu selanjutnya yaitu adalah menghitung nilai fungsi gx pada x1. Lalu pada baris ke 140 ia akan menghitung nilai pendekatan akar baru x2 menggunakan rumus metode secant. Lalu untuk r x1 dikurang x0 untuk menghitung selisih antara dua tebakan terakhir sebagai estimasi galat. Setelah itu akan menampilkan output program dengan nomor iterasi, nilai X0, dan juga galat. Lalu setelah itu nilai akan memperbarui dengan nilai X0 dengan nilai X1. Lalu lanjut ke bagian memperbarui nilai X1 dengan hasil pendekatan terbaru X2. Nah, pada bagian fungsi iter plus-plusnya ini artinya menambahkan penghitungan iterasi sebanyak 1 kali. Lalu untuk while, di dalam while-nya ini ada sebuah syarat yang dimana perulangan terus berlanjut selama galat masih lebih besar daripada batas galat. Nah, else-nya ini artinya dijalankan pada saat usernya ini tidak memilih pilihan 1, yaitu pilihan 2. Maka program akan menampilkan maksimal iterasi yang dimana user akan dimintai untuk menginput berapa nilai iterasi maksimal yang ia mau. Lalu setelah itu program akan meminta berapa banyak program akan menampilkan header tabel bagian atas yang akan muncul setelah output program. Oke, lalu setelah itu kita akan program akan melakukan do while lagi, yaitu melakukan sebanyak sekali, yang dimana di dalam perulangan tersebut kita akan menghitung nilai fungsi gx. Setelah menghitung nilai fungsi gx, kita akan menghitung nilai fungsi gx1. Dilanjutkan dengan menghitung nilai pendekatan baru menggunakan metode secant. Lalu setelah itu
menghitung galat antara dua tebakan, dan program akan menampilkan berupa iterasi, lalu X0, dan juga R-nya itu seperti ini, X1 dikurang X0. Nah, setelah itu, pada bagian selanjutnya, program akan terus mengganti nilai tebakan lama, lalu kemudian mengisi dengan tebakan baru, dan menambahkan jumlah iterasi jika selama nilai perulangannya itu iterasinya sudah mencapai nilai maksimum. Di bagian terakhir, program akan menampilkan hasil berupa nilai akar hampiran. Di bagian ini, program juga akan menampilkan sebuah pilihan apakah user ingin melakukan perhitungan kembali atau tidak. Kalau misalkan tidak, maka program akan berakhir. Kalau misalkan iya, maka jawaban user akan disimpan ke bagian jawab. Setelah itu, di bagian sini, jika programnya itu mendeteksi kalau misalkan iya, maka akan melakukan sebuah menampilkan pilihan, yaitu berupa tebakan baru atau konstanta baru. Kalau misalkan usernya ingin memilih tebakan baru, maka program akan dibawakan ke bagian X0 dan X1. Kalau misalkan memilih konstanta baru, maka layar akan dibersihkan kembali sehingga user bisa menginputkan nilai konstanta baru yang ia inginkan. Setelah itu di bagian if-nya ini sama, berfungsi untuk sebagai portal gitu. Kalau misalkan ia ingin memilih pilihan satu, maka akan dibawakan ke tebakan baru. Kalau misalkan ingin memilih dua, maka akan dibawakan ke bagian tempat konstanta kedua. Kalau misalkan ini dia menjawabnya tidak, maka program akan berhenti. Dan return 0 artinya menandakan bahwa program berakhir dengan normal dan ditutup dengan fungsi main. Di sini kita akan melakukan sebuah contoh untuk memasukkan nilai input, yaitu berupa nilai input angka kecil. Seperti berikut. Setelah itu kita akan memasukkan berhenti berdasarkan galat apa. Apakah dengan memasukkan galat ataupun batas iterasi. Di sini saya akan mencoba dengan galat. Nah, di sini hasilnya itu yaitu berupa angka hampiran dengan nilai 0,451058. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin menggunakan berhenti berdasarkan batas iterasi? Yang pertama kita ketik ya, lalu kita ketik konstanta baru. Setelah itu kita akan melakukan tebakan awal
masukkan dengan nilai yang sama. Setelah itu masukkan kedua batas iterasi. Nah, di sini aku akan memasukkan batas iterasinya yaitu 9. Maka hampirannya tetap sama yaitu 0,451058. Setelah itu di sini kita akan lanjut dengan melakukan pembuktian dengan menggunakan website kalkulator grafik Desmos sekaligus mencari titik nilai pada grafik yang muncul nantinya. Kita mulai dari fungsi nilai kecil terlebih dahulu, yang dimana titiknya itu 0,442537, dimana bedanya itu yaitu ada di 0,4. Lalu setelah itu untuk nilai fungsi besar yaitu 0,2279237. Lalu ada nilai campuran 0,331188. Dan setelah itu kita akan melakukan perhitungan manual untuk nilai kecil. Nah, di dalam perhitungan nilai kecil ini saya menemukan beberapa kendala. Seperti tidak bisa menemukan perhitungan sampai akhir. Lalu yang kedua, di sini saya menemukan kalau misalkan untuk akar hampirannya itu sudah mencapai negatif 0,0129, yang dimana itu telah melewati dari batas akar hampirannya itu 0,00001. Untuk perhitungan nilai besarnya, saya juga menemukan masalah karena nilai yang saya cari, saya hitungkan itu tidak sesuai dengan yang ada di dalam program. Malahan yang saya menemukan yaitu adalah pada saat iterasi keempat nilainya tidak terdefinisi lagi karena nilai untuk tebakan awal X1-nya itu sudah bernilai negatif. Jadi di sini pada pembahasan kita bisa menarik kesimpulan kalau misalkan pada angka kecil untuk perhitungan manualnya itu seperti saya sebutkan sebelumnya, karena perhitungannya itu tidak sampai habis, saya mengambilnya itu dengan nilai batas iterasinya sebelum menyentuh angka negatif. Yang saya dapatkan yaitu adalah 0,849940. Diambillah nilai sebelum iterasi ketiga. Nilainya ini berada pada iterasi kedua gitu. Untuk berdasarkan Galat sama nilai iterasi maksimumnya itu sama 0,451058, sedangkan untuk kalkulator Desmos itu hanya bedanya itu di bagian 0,4-nya saja. Pada bagian angka besar, perhitungan manualnya tidak terdefinisi, berdasarkan Galat sama nilai iterasi maksimumnya sama yaitu 0,237068. Untuk kalkulator Desmosnya hanya dibeda di bagian hanya bagian setelah bagian 0,2. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.